Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini. Kita agak nyantai karena terlalu pagi, tamunya bisanya pagi. Kita bersama Ketua IGI Kabupaten Madiun. Masih Ketua IGI ya? Masih. Gantinya kapan tuh, Mas? Yo periode. Oh, periode nih. Dan pastinya nanti ganti lah. Lahnya apa? Yo ora penak, bolak-balik wong yo kudu ganti. Ada saya. 4L ya? Lu lagi. Nah, lu lagi. Jelas lah. Kalau kita bicara tentang apapun harus berorganisasi, roda organisasi pun juga harus berubah. Jadi ketemunya kalau organisasi itu yang mimpin itu aja. Apapun itu, baik itu lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi pemerintahan dan lain sebagainya ya saya ganti. Berarti bila mana ada pergantian di situ muncul yang namanya sebuah atmosfer yang pasti lah. Kafe kan kudu ganti. Kalau orang-orang itu aja berarti kan regenerasi nggak jalan. Regenerasi nggak jalan, kaderisasi juga nggak jalan. Dan tiba saatnya nanti orang-orang yang sudah ada di situ next time juga harus ganti dalam artian nggak jadi pengurus fungsionaris harian ya, tapi jadi pembina ataupun apa dan lain sebagainya. Terus kalau ini kan kelihatannya mau tatap muka ya Om ya? Tatap muka. Ya, itu kalau dari segi tenaga pengajar sendiri persiapannya gimana nih? Oh jangan-jangan Mas wis lupa gitu ya? Corone ngajar. Enggak lah. Kalau sering online. Kalau teman-teman dan lain sebagainya ya tetap siap, kita ya? Memaksimalkan dan siap. Bagaimanapun juga. Tapi mestinya kan kalau dinamis kayak begini malah lebih bagus ya, gurunya fleksibel malian. Kalau dulu kan kita kalau offline terus kan kesannya kan harus ketemu murid, bla 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 bla. Nah begitu online kita coba dunia baru, sekarang balik lagi ke offline. Iya. Ya, kalau menurut keren ya. Gini sih ketemunya. Guru dengan keadaan ataupun posisi apapun ya harus siap. Bagaimanapun mengajar itu ada panggilan ya. Ya. Bukan kalau kita bicara tentang mengajar itu awal nawaitunya ya ada panggilan. Bagaimana kita memaksimalkan kemampuan. Gitu. Yang jadi masalah adalah jikalau mengajar itu lebih banyak orientasi yang mereka miliki itu kan yang penting mau ngulang. Dan sering saya bilang sama jenengan pula. Semua orang tua itu menginginkan guru terbaik bagi anak-anaknya. Disadari atau tidak? Makanya ada sekolah kaporit itu tadi. Iya, sekolah favorit dan lain sebagainya. Kadang kalau kita bicara sekolah favorit pun, ini yang menjadi dilematis pada saat ini. Jikalau memang negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, semua sekolah harusnya favorit. Harusnya. Kan keadilan tuh. Ya, kemarin ada sebuah kasus yang cukup menggelitik bicara tentang dunia pendidikan ini. Disadari atau tidak, semua orang itu pengen pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Dia berani membayar apapun gitu. Nah, muncul sekolah swasta. Kalau kita bicara sejarahnya, memang dulu sekolah swasta itu mungkin loh ya, ada karena membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika sekarang gurunya sudah ada, sekolah sudah tersedia, harusnya dalam tanda kutip kualitas pendidikan sama. Harusnya sama. Dengan model style kayak gimana pun itu loh. Dulu saya mikirnya kok sekolah swasta itu menjangkau daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh sekolah pemerintah. Harusnya kan begitu. Harusnya mau toh. Tapi sekarang kan sekolah swasta itu berebut di kota besar yang tanda kutip kekuatan keuangan dari warganya besar gitu. Makanya muncul istilah kan sekolah swasta larang gitu. Ya, bila mana kita bicara tentang hal itu, ketemunya ini loh Mas Yuda. Andai kualitas guru di negeri itu disamakan dengan swasta. Dalam artian ya apalah bisa beraktualisasi, bisa mengembangkan diri. Karena ada yang namanya capaian-capaian target yang harus terpenuhi gitu. Harusnya sama. Nah, kalau kita semuanya meyakini bahwasanya ke depan itu yang menentukan sebuah bangsa adalah pendidikannya. Kenapa pemerintah juga nggak mikirin? Berarti kan harus muncul yang namanya guru-guru yang bermutu untuk menyukseskan hal ini, toh. Jadi minimal kan kalau swasta dan negeri jumlahnya jangan nemen-nemen gitu loh. Ya harusnya malah nggak pernah jomplang. Harusnya setara tuh.
Harusnya ya. Iya. Tapi sekarang kenapa ya kesannya kalau sekolah bagus mesti mahal gitu ya? Memang begitu ya? Ini yang jadi masalah adalah begini, Mas. Kita pun harusnya memikirkan bahwasannya kenapa kita tidak men-setting ataupun mencoba untuk mengadopsi lah konsep-konsep sekolah-sekolah swasta yang katanya orang bayarnya mahal-mahal. Kalau jenengan tahu bahwasannya di kota-kota besar tuh puluhan juta orang pada menggelontorkan untuk pendidikan anaknya. Tapi ini desa sekolah gratisnya nggak payu. Nggak payungnya apa ya? Kadang saya pun juga karena terpancing untuk, ya karena saya guru ya, bicaranya gini. Guru-guru sing larang modelnya kayak ngapa tuh yang ngulang. Ya nyuruh saya bu, sampai aku ngomong utek gue kira-kira gitu wali perasaan saya pun berani, dan saya pun berani bertaruh, biasanya saya pun siap dan berani gitu loh. Nah, andai saja semuanya itu sama-sama dalam memposisikan bahwasanya kita itu, negara itu tadi loh mas, menghimpun pajak yang dibayar dengan terpaksa, jadi gajinya para guru. Guru pun ya harusnya memberikan sebuah kualitas ataupun pelayanan yang terbaik. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung manusianya masing-masing. Makanya berkali-kali saya sering bilang dan mengkampanyekan, ya next time somben kuwi ikut sorry LPTK itu dibatasi saja, lembaga pencetak tenaga keguruan. ABRI punya AKABRI, angkutan negara punya STAN. Ya guru kok randuwi. Lah, itu jadi masalah juga. Makanya muncul problematik. Banyak lulusan jadi guru digaji murah. Siapa yang disalahkan? Saya pun juga akan ngomong, loh, sopo sing ngomong sampean jadi guru. Loh, kita agak realistis juga loh ya. Realistis dalam artian apa? Orang yang harusnya sadar, pemerintah itu punya standar tinggi tentang pendidikan. Dan itu tidak boleh ditawar. Kita ngomongnya kalau kita bicara tentang yang namanya sistem pendidikan harus seimbang dong, harus seimbang. Andai panjenengan semuanya jadi pemerintah kan pengennya guru terbaik. Tapi yang jadi pertanyaan sertifikasi itu masih ada apa enggak sih? Masih lah, masih. Oh masih. Tapi juga ada teman-teman IGI yang tidak mau menerima sertifikasi. Lah, itu maksudnya sertifikasi itu seperti apa sih Mas? Itu hanya tunjangan profesional. Tunjangan profesional ketika ya itu kan ada tolak ukur pengukuran profesional juga. Bentuknya apa itu? Ya, standarnya. Contoh. Standar pengukuran bagaimana administrasinya dia, style ngajarnya dia, inovasinya dia, itu ada. Tapi kemarin pun kita pun juga akan mengusulkan ya, harusnya ini kita nyoba untuk fair aja mainnya. Ada tanggapan orang tua, ada tanggapan siswa. Ya. Jadi enak ya. Soalnya kan yang usernya kan ya mereka itu kan. Ya, kalau di bimbel dan lain sebagainya kan siswa kan berhak nih menilai gurunya. Kan nek ngulang buatan penak. Leren Pak. Loh. Makanya saya selalu ngomong sama ya kebetulan pasangan saya juga guru. Nek awakmu gak gelem sinau, leren udah dadi guru. Berat memang. Makanya sekarang kan Bu Eko laris terus ya. Guru-guru belajar. Ya enggak lah, tapi karena memang kapan nih podcast Bu Eko? Dia masih prepare untuk pelatihan pengembangan dirinya. Karena salah satu tanggung jawabnya dia mendapatkan sertifikasi, dia sadar diri kok. Harus ada perubahan dalam diri saya. Dan apa doae ngapain saya diberikan sertifikasi. Makanya dia pengembangan diri sampai apa itu dini hari dan sebagainya, pengembangan diri terus. Dan kita pun juga saya menyadari juga. Daya pun dulu ketika kita pengembangan diri, bikin media pembelajaran, bikin inovasi, ya itu memang salah satu tanggung jawab kita. Karena sudah menerima tunjangan sertifikasi, tapi yang terima. Tapi ada juga teman-teman atau rekan-rekan yang nggak mau sertifikasi, ya ada. Dia ngomong, setelah aku ngulang ini nggak enak lah, biar negara untuk yang lain. Wah keren. Enak, ya, sampai juga penaruh. Iya ngerti, tahu ketemu. Nah itu berarti kan kalau kita ngomong misalnya orang tua murid itu kadang juga kalau sekolah gratisan malah kesannya itu yang kemurahan. Jelek. Yang kemurahan toh. Iya.
Nek bayar berarti Kalau bayar berarti pasti bagus gitu. itu susahnya, Mas. Susahnya gini loh, dah. Bicara tentang pendidikan dianggap murahan, ketika bayar dianggap itu profesional. Kenapa ya kesannya memang begitu ya? Yo itu hanya stereotip publik aja. Padahal kita punya guru-guru berkelas. Berarti pendidikan itu buat orang-orang dianggap kayak produk ya? Nanti Ono rego ono rupa repot itu. ke depan yang saya takutkan kayak gitu. Iya, Komersialisasi komersialisasi pendidikan kan sudah terjadi kan? Saya masih ingat contoh. Ini agak flashback ke belakang. Yang kemarin Pak Rame. 2006. Saya kebetulan kenal sama partner saya itu ketika kita demo sama-sama. Mahasiswa kita demo gitu kan. Kita kenal dia. Itu menolak BHPT. BHPT itu badan hukum sebagai lembaga dijadikan badan hukum intinya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan lain sebagainya. Andai kalau sekolah itu atau kampus jadi sebuah BHPT yang lembaga yang bisa kasarannya ngomong simpelnya kata itu menghimpun dana masyarakat, siapapun bisa masuk dengan membayar, berat. Dia tidak memiliki kapabilitas atau kualitas yang mumpuni, duit sak kebok terus jadi. Pemerintah jadi guru. Namanya bayangin. Ya podo dengan profesi yang lain kan itu. Ini ya. Ono duit iso jadi ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita ketika kita mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2006. Saya kenal dia. Sama-sama aksi di depan gedung DPR di provinsi kepada wakil-wakil kita yang ketika kita sentil itu harusnya dia memberikan solusi. Yang paling ironis adalah ketika anggota dewan disentil oleh masyarakat, carikan saja solusi. Lagi kok wong gendeng lah. Ya kok bisa? Ya iyalah, saya telah menyoblos jenengan itu karena Anda untuk mencarikan solusi permasalahan saya. Diwalik. Nenek sampean gak iso golek solusi permasalahan yang dialami oleh rakyat, yang rakyat no ganti piye? Iya, ya kudune ngono. Ya kan gitu. Bener. Nah, Sing meneng ae kudune ya ganti ae timbang meneng ae. tapi itu nanti menjadi pembelajaran kita semua. Orang nanti ke depan itu adalah saya rasa semuanya pasti akan tahu dan paham. Orang butuh kualitas. Nah, terus-terusnya kok ini ya demokrasi ke depan dan lain sebagainya berefek sangat signifikan terhadap kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan pendidikan. Gitu. Dan kalau yang menang orang ruwet ya hasilnya juga ruwet kebijakannya. Ya, iya toh? bisa jadi. Nah, iya jelas no. Ya. Wong dia yang buat undang-undang kok kita yang nurut ya. Ya, dengan mungkin kan ada beberapa regulasi ya. Misalnya ketika mereka turun, jejaring aspirasi dan lain sebagainya, keluh kesah dan lain sebagainya, itu artinya tidak lurus. Ini yang paling kemarin nyoba untuk kita kritisi juga. Usia pensiun itu sampai usia 60 loh. Kayak kita diangkat umur 23, berarti kan 37 tahun baru ada ganti. Suwi. Ya banget. Ya aman. Tapi yuk, kalau orang yang tanggung jawab besar ya kebetulan ambillah contoh nenek saya ya selaku inspirasi saya. Oh iya, pas sekolah ya dia dulu. Tidak mau jadi. Langsung mundur. Karena memang harusnya pensiun tahun 2000-an. Dia dulu kalau dulu ada zamannya Mbah itu ikatan dinas. Jadi sekolah ikatan dinas kalau di Madiun itu di SGB, di SMP 13 itu dengan standar kualifikasi tertentu loh. Dure kudu sakmene mlakune kaya ngene, cara komunikasi sampai segitunya. Iya, dulu. Jadi zaman dulu itu sudah memikirkan sebuah konsep tentang guru ideal. Ya. Setelah itu kok mengalami kemunduran. Dan itu pasca reformasi kan kemundurannya biasanya. Sih, jauh. Yo mungkin Nggak standar dulu itu kan memang sebelum reformasi kan itu diberlakukan. Kalau Mbah itu ya era Orde Lama. Iya, Orde Lama. Tapi ketemunya gini loh Mas. Guru aja punya standar tinggi tentang guru. Gurunya aja distandarisasi. Tingginya harus sekian, cara komunikasinya harus sekian, fisiknya harus sekian gitu loh. Ada standarnya. Ya kayak tentara gitu ya? Real, real. masih ada. Nah, itu era itu namanya alumni dari SBB, Mbah ngajar ikatan dinas langsung didinaskan di daerah Bacem. Harusnya pensiun, dia jadi guru tuh umur 16 tahun kalau nggak salah. Jadi guru, 16 tahun juga jadi pegawai negeri, ikatan dinas. Harusnya pensiun tahun 2000, dia 95 minta pensiun. Ya, mintanya simpel kata sih, ketika saya tanya, kenapa lo Mbah pensiun?
pendidikan itu orientasinya ke depan, ilmu itu selalu maju, dan harus ada yang namanya dibutuhkan guru-guru kreatif. Saya merasa bahwasannya saya kurang mampu untuk mengikuti ritme dari pendidikan era sekarang, di era yang mungkin menuju ke era milenium ya ketika itu. Sebenarnya wes ya, aku tak undur diri, saya berikan kesempatan yang mudah. Lah, kesadaran itu yang seharusnya kita. Wah, awareness-nya tinggi ya sebagai pendidik loh itu. Iya toh? Ya, harusnya seperti itu. Nek saiki gak ada kemampuan pun ngoyo, gak gelem mundur. Ini yang jadi masalah. Iya, Sadar itu kan angel to, Mas. Ya, hubungannya karo duit. Sugih ku ana ing ini. Iya, jane. Seperti itu. Okay. Nek sadar gitu. Yo, semoga kita kan sadar. Nah, sekarang untuk outputnya, pendidikan sekarang, anak-anak milenial itu seperti apa itu sekarang? Bicara anak milenial, jadi lebih HP apa enggak sih daripada generasi yang XY itu? Kan milenial ini kan Z tuh nih. Nanti habis ini muncul lagi anak saya generasi Alpha katanya. Ya, cuman istilah aja sih. Cukup berat kalau kita menilai generasi milenial ya. Anda mau lihat dari sudut pandang yang mana dulu? Nah, sembarang, monggo. Nah, diulas saja. Agak susah, ketemunya begini, bicara tentang mental dan lain sebagainya. Ya. Ini menjadi PR ya, PR partner saya di rumah. Ketika dia guru bimbingan konseling, dia pun juga tak bilang, ayo sisi psikologis dibangun dong. Sisi psikologis dibangun, anak seperti apa dan lain sebagainya, agar tidak muncul yang namanya kata seseorang pengarang yang cukup sangat fenomenal. Itu bilangnya bahwasanya orang Indonesia itu hipokrit. Hipokrit itu apa? Munafik ya. Ya itu. Munaroh. Itu cukup berat. Dia pengennya pendidikan seperti Finlandia, kebersihannya kayak Singapura, orangnya teratur kayak Jepang. Tapi ditotomo. Ditotomo. Iya. Kita sadar diri sendiri ya. Bicara kaum milenial per hari ini, mau sisi mana dulu? Tapi sebetulnya kan milenial itu kan sebetulnya karena ada teknologi harusnya memudahkan mereka untuk berkarya. Nah, logikanya. Tapi kan kita ngomong untuk kita lihat aja misalnya kalau kemarin saya diskusi itu dengan salah satu ponder itu tadi. Ya, karena saya bukan CEO, bukan founder loh ya. CEO. Saya bukan CEO, bukan. Tapi ketuanya guru ya. Nah, aman. jadi dari sekian persen bisnis baru itu yang bertahan sampai tahun kedua itu paling 2%. Oke. Itu dari data loh ya. Artinya berarti kan sebetulnya banyak bisnis baru dimunculkan. Milenial itu suka dengan tanda kutip permainan kata, hal baru, judul, tema, konsep itu kan mereka pinter banget kan. Terus kayak merek itu mereka buatnya kreatif kita kalah gitu loh. Generasi kita kalah lah, maksudnya kita kan dua kata, mereka satu kata aja sudah meaningful harusnya gitu loh. Oke. Nah cuman dari segi mereka perjalanan startup itu tahun kedua yang bertahan itu cuman ya 2%. Iya. Kenapa ya bisa begitu? Kalau dari segi pendidikan kenapa ya? Apa memang generasi sekarang itu ya gampang-gampang begitu ya? Ya bukannya nganu Mas ya, ketemunya adalah mereka ini adalah masa mengambang, di mana tingkat konsistensi, tingkat keuletan, istiqomah kalau kita tahu. Ya, istiqomah. Tingkat keistiqomahannya yang mungkin yang kurang. Dia dilepaskan dengan yang namanya problematik. Dia patah duluan, tidak coba untuk berinovasi. Makanya kan dulu kan ada orang kampung ya, kalau bisnis apapun ngomongnya, sementing lu mintu lah. Mintu kan tiap hari ada. Alon-alon tapi dia telaten. Ya. Nah ini yang menjadi sebuah lompatan pemahaman anak-anak milenial. Secara psikis misalnya dia kadang tidak berani mencoba untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia pegang. Kerja bolak-balik metu, boleh kerjaan angin. Tapi itu apakah ada pengaruhnya dengan dunia media sosial? Media sosial itu kan dinamis ya Pak. Jadi dinamis itu kan dia berubah terus. Nah, secara psikologi kalau misalnya kita hari ini aja pegang handphone, kita lihat informasi itu rasanya kita ini diberondong dengan berbagai informasi kan. Iya. Dan itu pengaruh enggak sih? Maksudnya dari secara psikologis misalnya ke generasi milenial, gampang bosen. Pengaruh. Iya dong. Pengaruh.
Contoh kalau kita Kalau dulu kan TVRI tok, lah saiki tayangan Netflix pirang-pirang. pengaruhnya begini, kita bicaranya adalah anak-anak itu apa ya nek diomong cetek, mikirnya cetek. Simple. Nah, Iya. itu loh. Biasanya mereka Aku mau gak iso mikir itu berat. ganjeliane, aku gak iso itu ganjeliane. Oh. Ya gitu. Anda saja yang namanya ya tinggal sing ngomong sih. Wah, lah sing ngomong kuwi. Aku susahnya begini, makanya guru-guru terbaik. Hmm. Karena ke depan itu bukan pasukan, bukan militer yang kuat, tapi pendidikan dulu. Pendidikan yang kuat menciptakan militer yang kuat. Kuncinya kan gitu. Betul, betul, betul. Oke, pendidikan dulu di kualitasnya di itu, pendidikan gurunya baik, maka akan ketemu dokter-dokter yang baik. Terus dia bisa Teknik mencerna yang informasi baik. yang bener. Iya. Heeh. Anak critical thinking aja lah. Critical thinking itu baru AC 4 ya. Heeh. Belum sampai menciptakan atau mengembangkan lebih. Kenapa muncul seperti ini? Rasa ingin tahunya tinggi. Itu perlu banget. Ini kan rasanya kan simple-simple. Dia simpel dikarenakan circle terbatas. Mau mikir. Nah, circle terbatas. Yang jadi masalah pula adalah dia munculnya adalah kaum yang pengennya kompetisi, tidak kolaborasi. Padahal mbak kita dulu sudah punya yang namanya gotong royong. Sampean tanpa aku raiso, aku tanpa sampean ya raiso. Harus dibedakan sisi profesionalisme. Dalam artian kita saling menguatkan. Urip bebrayan yang dunia ini gak urip dewi. Urip karo wong akeh, tulung-tulung kan gitu. Yang penting dan yang pasti adalah tanggung jawab satu itu. Yang kedua adalah bicara tentang seseorang itu harus pantang menyerah. Karena kalah dan mengalah itu beda. Nek kalah kuwi wis tarung, nek ngalah kuwi wis rung tarung. Memetor cek sementing kan wanita tarung. Wong Jawa ki simpel kok. Ya toh dilarani dijak api oke, dilarani ya wani. Selesai. Ya orang golek musuh. Ya itu tadi, dan itu konsep-konsep Jawa, kearifan lokal, budaya bangsa kita. Kalah dan mengalah itu beda. Hal biasa. Bisnis apapun ya. Orang selalu berinovasi. Luput iki kena liyane. Nah, sekarang contoh aja. Nah, kemampuan itu kan yang jarang sekali. Iya, bocah nom saiki nek kon nang omah enek sego. Aku harus sampean mbiyen ya kan segone ya tak goreng to. Nek cah saiki lawe apa tuku njogo. Tuku njaba. Paham toh? Aplikasi. Kalau kita lebih ke arah bahwasanya ngene lho. Kita ngupokoro apa sing enek. Mengolah ya. Iya. Kita mencari solusi. Iya. Terus lagi kan mau angel. Mau angel, mau ribet. Mungkin itu. Berarti budaya instan dong. Iya. Ya, terus segala sesuatu kan di media sosial itu kan cepet. Cepet dan cemepak. Karek pesen barang moro, istilahnya gitu. Instan ya. Mie instan kan ya kudu digodhog, ora Tetep kudu digodhog, ora iso langsung dimplok. Kecuali anak mas. Iya. Itu berarti kan ketemu bahwasanya kita pun harus berproses panjang. Bicara tentang pendidikan, kalau milenial kenapa seperti ini, dia tidak pernah yang namanya pressure ketat. Oh. Lucu ya. Sekarang kan saya tanya sama sampean, kira-kira bocah ra munggah sekolah ki perlu enek gak bocah ra munggah sekolah? Perlu. Ya wis. Berarti kita sepakat. Nah, saya kan nilainya apik-apik. Anda tidak Troli. tuntas, Anda tidak mampu, ya udah Anda tinggal kelas. Dan orang tua pun harusnya sadar. Berarti anak saya tidak mampu melampaui ini, kan tinggal kelas lah. Nah sekarang orang itu langsung sudut pandangnya udah berubah. Cara munggah itu berarti sing goblok gurune tak murid. Kalau kita kuliah, Kesane kalau kita kuliah masuk bareng kan keluarnya nggak bareng nih. Ya. Tapi ketika sekolah dari SD sampai SMP, Kudu bareng. Kudu bareng. Ini yang susah. Ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan kita. Karena mungkin sekolah juga cari rating kan. Bukan masalah cari rating. Ini menjadi dilematis ketika kita bicara sertifikasi Bapak ya. Ya. Panjang Ya. ke belakang. Ketika ada anak tidak naik, anak kayak gini. Jadi gurunya gak bisa ngulang. Nah, itu berakibat fatal kan? Fatal. Ya, okay. Anda saja bahwasanya saya masih ingat sekali ketika perjuangan seorang guru BK dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, sidang tahunan
bicara anak yang perlu naik atau tidak. Nah ini next time lah, silakan tanya sama partner saya yang dia memang basically di situ. Dia ngomong kualitas pendidikan harus sesuai dengan tata aturan negara. Ya udah, orang munggah ya orang munggah. Tapi kan yang lebih aneh itu sekolah-sekolah zaman sekarang kan aneh. Promonya itu mah sekolah di sini lulus 100%. Nah itu 100% itu karena dikatrol atau nah, kita kan nggak pernah tahu kan kayak gitu. Kadang ini malah dipakai promo kan aneh tuh ya, harusnya. Paham. Iya, ngeri tuh. Sekarang begini. Pertanyaannya paling simpel. Nek sinau kuwi sing penting paham apa tuntas. Nah, paham toh. Paham. Memahami. Selesai. Dan nek sampean bar iki penting tak ulangi ban Jawa bah ora. Ya, Barbaran. Jadi masalah. Karena memang tidak muncul yang namanya dialektika antara guru dengan siswanya. Makanya kan kalau anak sekarang itu kalau ditanya misalnya, ya kita ngomong misalnya bumi bulat misalnya, ya memang neng buku neng ngono, dia ndak mencoba untuk mencerna kenapa bumi bisa bulat, gravitasi itu apa, mereka ndak peduli. Yang penting hafalannya neng buku kui. Ya. Nah itulah. Itu kan kemampuannya beda jauh. Kan? Begini, bagaimanapun juga ini bukan menjadi salah dari dunia pendidikan juga. Orang tua pun juga harus ikut serta. Karena sekolah itu tidak hanya untuk diblek nih kasarannya. Diblek nih neng guru nih. Biyen dhewe sekolah kan mesti karo wong tua mulai sekolah dari sekolah itu duri apa ora guru. Kita pernah nggak tanya itu sama itu duri ngopo? Ayo di review lah. Itu yang betul. Karena kenapa? Sekolah cuma 7 jam. Kasarannya ngomong loh ya. 24 jam potong 7 jam sisanya di rumah. Jangan menyalahkan kualitas pendidikan hanya pada guru. Tapi kita sadar diri lingkungan inti kayak gimana. Akhirnya muncul nih. Ya wes nek saya tak kolong ini karo guru. Dan ingat, saya sering bicara tentang sama teman-teman juga. Guru itu bukan dewa yang selalu benar. Nek gak iso jawab ya ngomong gak iso jawab dijawab sesuk. Ora masalah, orang ngisi-ngisi lan ora dosa gitu loh. Nah, kesannya kan superior. Ya karena gak ngerti. Oh iya, ada sebuah kasus yang kemarin itu lucu ya, tidak menyebutkan sebagai karena saya megangnya EPS. Ada murid saya itu tanya, kenapa langit warnanya biru? Wah, jawabannya kalau di sampai ngomong ya karena pantulan air laut aja. Jadi berarti nek gurun pasir langitnya coklat. Harusnya. Iya ya, dulu diajari gitu ya. Karena pantulan air laut ya, bisa, itu panjang ceritanya. Kita ngomong tentang lapisan atmosfer, dipendarkan warnanya biru, bla 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 dan sebagainya. Nah, iya bener ya. ada orang yang jawabnya salah. Saya selalu ngomong, jadi guru tuh hati-hati. Karena apa? Satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Anda salah dalam mengajari konsep itu berefek panjang dan seterusnya. Bukan merasa kita ngulek bener atau bener dewe, enggak. Nek gak iso, ngomong gak iso, sesuk tak jawab. Makanya kita ketemu dengan konsep semua guru, semua murid. Saling belajar. Iya, dia bukan superior yang selalu benar, dan murid bukan kerbau yang selalu turut. Bahkan yang bicara seperti itu salah satu bapak revolusi kita, bapak republik maksudnya, dan itu pahlawan juga. Dia ngomongnya bahwasanya mengajar itu adalah pekerjaan yang suci. Setelah saya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena membentuk seseorang yang nantinya menjadi tunas-tunas bangsa kita. Itu berarti bentuk nasibnya orang. Iya. Dan yang sekarang pendidikan itu tidak ada controlling system yang baik dan benar, diawali dari hulu sampai ke hilir gitu loh. Ya akan ketemu yang namanya entah seperti apa. Makanya Soekarno itu butuh 10 pemuda, enggaknya satu kayak cocok kira-kira ya. Kok kan rapat malahan rasido. Sedikit rapat saja, banyak bekerja. Ketemunya kayak gitu. Berarti kan konsepnya pemuda itu sudah sejak Soekarno kan? Oh, panjang Mas. Iya toh? Jauh. Hubungan kita bersama kalau saya manusia. Iya, enggak maksudnya kan istilahnya kenapa dia milih pemuda? Yaitu karena yaitu tadi karena spiritnya itu pemuda zaman dulu loh tapi. Iya. Itu kan dinamis ya, tapi dia tetap firm dengan keinginannya. Hari ini pun kita masih menemukan orang-orang kayak gitu. Tapi kan hanya tercecer ya. Metani. Iya, metani. Metani sih. Di kelompoknya jadi siji, diket jadi satu, jadi lasting, diket jadi satu, jadi lasting.
Ayo podo-podo sinau. Nah itu makanya ini ada acara co-working space ini. Di tempat ini juga teman-teman yang punya bisnis, mau bisnis, nanti ada juga timnya Mas Ajar juga bantu, Prekom juga bantu, terus nanti ada career lab mungkin juga bantu juga, supaya ya itu tadi istilahnya enggak cuman bikin bisnis, setelah itu bosan ditinggal. Jangan perkolan. Mau perkolan kan? Oh iya no, harus mau perkul. Mereka perkul. Isinya perkul tok saja nih. Iya, iya. Iya, kebetulan. Iya, tak nggonmu kabeh ya. Iya, kebetulan saja. Kebetulan saja bahwasanya anak-anak muda Madiun sudah mulai sadar ya. Ketika ilmunya itu harus ditularkan atau diimbaskan kepada orang lain. Betul. Ya nek iso sukses bareng lah. Gitu. Tapi saling tadi ingat yang jadi pedoman utama adalah saatnya kolaborasi bukan kompetisi. Ya kompetisi itu saling sifat menyikut. Begitu loh. Makanya bapak bangsa kita, Raja Jawa tanpa mahkota. Anu ya, siapa itu? Bas Cokroaminoto. Bas Cokroaminoto. Itu nggak hanya 5M, tapi 7M. Toh. Apa itu? Ya podo sih, mangan medok, mendem, dan lain sebagainya. Mangan medok, mendem, macet, narkoba dan sebagainya. Enak nih. Apa itu? Mangan. Jadi wongnya ganti warung-warung. Oh. Yang terakhir miso. Oh. Beneran. Itu Kongres SI, Serikat Islam, Pak Cokro bilang aja. Ada tambahannya. Enggak hanya mau 5. Ada 2 tambahan. Sijine mangan, sijine miso. Gitu loh. Wong nek akan mangan, itu teori fisika ya gravitasi pun mengakibatkan dia tidak banyak bergeser, tidak belum ubah. Kalau fair, iya. Oke mangan angel geser ya. Oke, ceritanya gitu. Ojo mangan, ojo kakek mangan, ojo lu masak gitu. Ya yang terakhir miso. Miso ora apa-apa sih. Sebenarnya ojo misui ngono ya. Miso ora apa-apa. Miso ora apa-apa. Sebenarnya ojo misui. Ojo misui ya. Tapi kalau stylenya orang kita kan ketemunya orang Madiun itu ogah boros miso. Ogah gitu. Ya miso ora apa-apa, tapi ojo misui biasa ya. Tak Madiun. Mungkin seperti itu. Nah, terakhir ini buat teman-teman pengajar dan juga siswanya. Ini kelihatannya Mas Ajar ini juga ngajar di mana? Lembaga bimbingan juga ya? Saya melalui. Ngajar apa Mas? Orang IPS. Overall. IPS semua IPS. Iya. Karena memang pascanya ngambil IPS. Sarjananya ngambil psikologi. Jadi nge-match ke situ. Komplit no? Psikologi barang ya? Ya enggak lah. Aku lagi ero ya? Seperti itu. Oh. Gitu. Oke, terakhir pesannya buat teman-teman nih yang nonton, terutama milenial. Buat kalau milenial, buat siapapun per hari ini, bagi saya sih tidak ada yang namanya kaum milenial. Tapi adalah seorang individu yang mempersiapkan dirinya. Jadi apapun yang terjadi adalah kita siapkan dirimu apabila kesempatan itu muncul, kamu nggak lari. Itu. Yang kedua, karena saya Muslim, the first ayat Al-Quran Iqra, moco, akeh moco. Literasi. Ya, ojo kakean takon. Moco sih. Moco sih. Es moco lagi takon. Tapi moco tanpa guru itu ya bahaya. Dalam artian secanggih apapun Google pasti perlu yang namanya guru, karena Google tidak mampu mengajarkan bagaimana tata krama, bagaimana sopan santun. Dan itu diperoleh dari guru. Gurunya pun juga learning by doing. Sama, Mas. Jadi ketika saya di sekolahan, ketika saya ngajar, saya nggak pernah ngerokok, tapi kalau di luar saya ngerokok, saya ngerokok. Jadi kan learning by doing, nyontoh. Kita ngomong save earth, cinta tanah, cinta bumi dan lain sebagainya, tapi ngombene dia pasti, kalau ada pangan pisan plastikin, jadi kan masalah juga. Iya toh? Iya. Ya. Iya masalah. Seperti itu. Oke, terima kasih buat kehadirannya Mas Guru Ajar Tanaya. Oh, ternyata bukan namanya. Bukan namanya. Dewantoro. Ajar Putra Dewantoro. Angkatan udara berarti ya. Oh, oh iya toh, ada toh Dewantoro. Dewantoro. Oh iya. Angkatan udara. Oke, terima kasih buat kehadirannya Mas Ajar. Kita nanti ketemu lagi di acara info berikutnya, tetap dimakani netizen. Ya.